Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sedaya para bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing enjing punika kawula saha panjenengan sami kanthi berkah nikmat taufik saha hidayah inayipun Allah Subhanahu wa taala kita sedaya saged makempal, saged sareng-sareng thalabul ilmi kanthi berkah wasilah kitab Wasiyatul Mustafa. Monggo kita sareng-sareng syukuri kanthi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak saha ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah anggene kita sesarengan belajar sareng-sareng kanthi maos kitab Wasiyatul Mustafa. Kita sampun dumawah wonten ing bab nggih punika mengenai wudu. Bapak-bapak saha ibu sami sehat ya? Alhamdulillah. Terus kita sedaya termasuk bagian orang ingkang beruntung saged belajar sareng-sareng kanthi benahi napa ingkang sampun dados kewajiban kita nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i, jika kawula ulangi kanthi setunggal wasiat. Faslun fil wudu'i was sholati, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali istaqsi isbaghul wudu' fa innahu syatrul iman, fa idza tawaddu'at fala tusrif fil ma'i, fa idza farghta min tuhurin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fasal menerangkan ketika kita akan melaksanakan kewajiban sholat, yaitu diwajibkan untuk mensucikan diri, yaitu dengan cara berwudu. La yaqbalullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Keterangan yang kemarin, ketika kita akan melaksanakan sholat diwajibkan untuk berwudu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholatnya orang tersebut dengan tanpa wudu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekahnya orang tersebut dengan hasil dari barang yang haram. Ya, itu pentingnya kita sedaya nggih punika belajar sesarengan. Ini sedikit kawula wektus-wektus
dumateng kawula pribadi saha panjenengan sami. Besok wonten ing dinten yaumil kiamah, di antaranya rugi-ruginya orang yaitu orang yang tidak mau belajar. Padahal kita sudah sering mendengarkan ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Jadi beruntungnya orang yang belajar ilmu. Ilmu itu merupakan hiasan bagi orang tersebut. Jadi orang ingkang gadah ilmu saha orang ingkang boten gadah ilmu. Kados amit-amit wong edan niwan boten gadah ilmu. Nggawa pakaiane ya sembarangan. Pengen ngopo bae ya sakarepe dhewe. Benten kaliyan tiyang ingkang gadah ilmu. Cara berpakaiannya pun juga rapi. Badhe maem nggih maos bismillah. Badhe melakukan kegiatan napa kemawon nggih didasari kanthi maos bismillah. Terus kita sedaya diwajibkan untuk belajar ilmu. Besok ing dinten yaumil kiamah napa ingkang sampun dipun sabdanaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi-rugine wong iku wong sing ora gelem belajar ilmu. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah, orang yang paling rugi di hari kiamat yaitu adalah rajulun yumkinuhu tulabal ilmi walam yatlubhu, yaitu adalah orang yang diberikan kesempatan untuk belajar ilmu walam yatlub, dan orang tersebut tidak mau. Terus misal contoh seperti hanya orang yang berwudu, dia wudu tapi dengan kemauannya sendiri, tidak ada dasar pengen ngerti. Nah, seperti hanya kitab Wasyatul Mustafa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Ali. Nah, istagsi isbaghul wudu, sempurnakanlah wudu kalian semua. Fa innahu syatrul iman. Ketika kita sudah melaksanakan wudu, melakukan wudu, akan melaksanakan sholat, sayugianya yaitu ketika kita mau wudu harus bisa menyempurnakan. Contohipun rukun-rukun wudu. Jadi punika diantaranipun rukun niku di dalam kita melaksanakan sesuatu hal ya. Nah, rukun wudu wonten pinten? Wonten 6. Diantaranipun ingkang pertama nggih punika niat. Ketika kita niat harus bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, yang kedua ghuslul wajhi, ketika kita membasuh wajah. Nah, di antaranya yang pertama ketika kita membasuh wajah yaitu air yang menetes pertama kali jangan sampai kita campurkan dengan tetesan air yang kita untuk basuh yang kedua. Terus banyu sing pertama niku tetesanipun ampun sampai menetes kepada cakupan yang kedua. Itu bisa mengakibatkan wudhu kita tidak sah. Karena apa? Karena air yang pertama kali jatuh dari muka niku merupakan air musta'mal. Musta'mal niku boten saged dados gawe malih. Nggih. Nah, niku bisa mengakibatkan wudhu kita boten sah. Nah, ketika kita mau mengusapkan air ke wajah kita, hendaknya wajah kita harus tegak, biar tetesan air yang pertama niku tidak mengenai air yang kedua. Yang ketiga,
Ghuslul yadain ma'al mirfaqaini. Rukunnya wudu yang ketiga yaitu adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai mirfaqain, sikut. Syukur-syukur ketika kita membasuh yaitu sampai di atas siku. Jangan sampai ngepres, nggih. Wudu niku gratis. Nggih, mboten bayar. Sing bayar niku kencing. Saniki kencing ten budi-budi niku seakan-akan udah bayar sedanten. Sing mboten bayar niku namun ten mushola kali ten masjid. Niku serba gratis, alhamdulillah. Andaikan wudu ning mushola ning masjid kok bayar, wah lah yo panitiane digeruduk mangke. Sementing ampun falatus rifil ma. Ketika kita menggunakan air wudu jangan sampai berlebihan. Misal membasuh wajah kok sampai 12 kali, 10 kali niku mangga wudune malah berabi. Nggih, sak cukupe ki mawon. Karena apa? Karena kita ketika melakukan wudu dengan dasar ilmu. Ketika kita mempunyai ilmunya apa saja, fa insyaallah kita penak. Di antara ini pun kita sedaya boten termasuk orang-orang yang rugi kelak di hari yaumil kiamah. Karena apa? Karena kita yumkinuh tolabul ilmi, karena kita menyempatkan untuk belajar ilmu. Itu sampun kita ketika melakukan apa saja, melaksanakan apa saja dengan dasar isoku ngono kok, kemampuanku cuma segitu tok kok. Ampun, karena kita apa? Karena kita kedah wajib untuk mencari sanad keilmuan dari para guru-guru kita. Karena apa? Karena sanad pun juga termasuk bagian dari agama kita yang untuk kita pelajari. Wa qala ulama Imam Ibnu Sirin, pentingnya kita mencari sanad. As-sanadu minad din. Sanad itu merupakan bagian daripada agama kita untuk mempelajari. Faida farghta min tuhrin. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap bagian kepala kita. Ketika kita sudah melakukan membasuh kedua tangan, dan juga mengusap sebagian daripada kepala kita. Niki punika tukule rambut. Terlebih afdholipun ketika kita sudah membasuh kedua tangan di ubun-ubun kita niki 3 kali. Niku termasuk bagian daripada rukun. Mboten ten ubun-ubun nggih ten uji-uji mriki nggih saged. Nggih. Anjuranipun nggih ten mriki ben rada ana bedane. Niki merupakan batas ketika kita membasuh wajah. Nah, ini rukun yang keempat yaitu adalah mengusap bagian sirah, bagian kepala. Itu niku 3 kali. Yang kelima, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Ketika kita membasuh kedua kaki, jangan sampai sela-sela kaki kita niku boten tidak terbasuh semua, harus terbasuh semua. Dengan cara apa? Kita mengosoki di sela-sela kaki. Kalau toh di antara sela-sela kaki niku kok boten enten sing masih ada yang boten kebasuh, niku malah mengakibatkan wudhu kita bisa juga tidak sah. Nah wudune ora sah berarti sholate boten diterima. Ruknul wudu ingkang kaping 6 nggih punika tertib ketika kita melakukan wudu kudu runtut. Nek misal habis tangan kemudian terus kaki, habis kaki kemudian terus wajah, niku runtutanipun
boten runtut mangke nggih punika wudunipun kita nggih boten sah. Mosok bar niat terus membasuh kedua tangan, habis membasuh kedua tangan membasuh kedua kaki niku kan boten runtut. Niku termasuk bagian wudunipun tiyang ingkang boten beto ilmu. Niku mangke bisa mengakibatkan salatipun kita sedaya boten sah. Faqra'a inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika kita akan selesai melakukan wudu, anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita berdoa hendaknya kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghusl qadamain, setelah kita membasuh kedua kaki. Kelihatannya kok asing ya. Ketika kita selesai melakukan wudhu ya, ketika kita sudah selesai membasuh dari kaki, sebelum kita berdoa kita niku dianjurkan untuk membaca doa berupa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Manfaatnya apa? Yufarrijullahu hammaka. Ketika kita selesai berwudu, kita dianjurkan untuk membaca inna anzalnahu asra marrotan. Kita disuruh untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai 10 kali. Wah lah ya kesuwen. Cukup membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahirin. Niku engkang langkung umum. Nah, terlebih ketika kita sudah selesai melakukan wudhu, hendaknya kita berdoa. Doa apa? Doa untuk mendekatkan diri. Minat tawwabina, ini kan mentobatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mensucikan diri kita masing-masing. Waj'alni minal mutatahirin. Ketika kita sudah melakukan doa, fa insyaallah segala kesusahan dalam hidup kita fa insyaallah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, idza faragta min taharati fa khudh ma'a wa sahabiyatika raqabatukan. Ketika kita sudah melaksanakan wudu, hendaknya wudu kita benar-benar runtut, benar-benar tertib. Dari kita membasuh, dari kita melakukan niat, melaksanakan niat, dan juga yang lainnya harus benar-benar runtut. Fa insyaallah ketika kita akan wudu dengan runtut, fa insyaallah sholat kita pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fakhudh ma'a wa sahbiyadayka raqabatuka wa qul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa anzur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wala kabiratan. Ketika kita sudah selesai melaksanakan wudu, mensucikan diri, akan melaksanakan sholat, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kepala kita untuk berdoa kepada Allah, dan juga menundukkan hati kita menghadap ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah tumangdur ilal ardi wa kul asyhadu anna. Selesai kita berdoa dan juga kita dianjurkan untuk menatap ke bumi dengan baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk fa inna man qala
hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wala kabiratin. Ketika kita sudah menatap ke bumi, kita dianjurkan untuk membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Manfaat membaca doa tersebut, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bapak-bapak, so ibu ingkang kula hormati, fa insyaallah sareng-sareng sami paham nggih. Selesai kita doa membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Cukup simpel. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Sungguhnya Nabi Muhammad niku nggih kaulane Allah dan juga utusane Allah. Dengan menyebut abduka wa rasuluk, fa insyaallah segala dosa-dosa kecil kita dan juga dosa-dosa besar kita, fa insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa tersebut fa insyaallah juga bisa menyelamatkan ketika wudhu kita ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Niku merupakan rekomendasi. Dilanjut dengan wasiat yang ke-10. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma tamma ala taharatin wala buhdi. Niki manfaatipun tiyang engkang nglanggengake wudune dan juga menjaga kesuciannya dari hadas. Contoh kecil ketika kita kentut, andaikan kita kok bisa istiqomah daimul wudu, dawamul wudu, kita bisa melanggengkan wudu, fa insyaallah innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Malaikat-malaikatnya Allah ketika ada orang keadaannya kok masih berwudu, belum hadas, yastaghfirun, para malaikat tersebut memintakan kepada Allah, meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi wong iku selama masih keadaannya suci, malaikat itu terus menerus njalukake ngapura. Ya Allah, muga-muga tiyang niku ingkang saged istiqomah dalam menjaga hadas, bisa menjaga wudunya, panjenengan sepuro kesalahanipun, panjenengan sepuro sedaya kekhilafanipun. Muga-muga jenengan jogo orang tersebut, tiyang niku. Niku dengan apa? Dengan ketika orang tersebut bisa menjaga daripada hadas, wudu terus, fa insyaallah orang tersebut benar-benar dijaga oleh malaikatnya Allah. Mada ma'ala taharatin walam yuhdin, selama orang tersebut belum hadas. Ya Ali, man ihtasala yaumal jumu'ati ghafarat wa lahu ma bainal jumu'ah ilal jumu'ati wa ja'ala dhalika thawaban fi qabri wa taqula ala mizani. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah belajar sareng-sareng, yaitu sudah melewati bab wudu. Kita sudah menginjak bab mengenai ketika kita akan melaksanakan sholat Jum'ah. Man igtasala yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah. Ketika orang akan melaksanakan sholat Jumat dengan melaksanakan mandi terdahulu, ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah. Ketika orang mau melaksanakan Jumat, atus riyin, mandi dahulu dengan membaca doa.
ketika akan melaksanakan sholat Jum'ah mandi dulu dan juga dengan berdoa. Nawaitul ghusla li huduril Jum'ah, niat atus untuk menghadirkan melaksanakan sholat Jum'ah. Nawaitul ghusla li huduril Jum'ati sunnatal lillahi ta'ala. Maka orang tersebut ghafarallahu lahu ma bainal Jum'ah. Wong tersebut niku di sepuro sedoyo kekhilafanipun, kesalahanipun dening Allah Subhanahu wa taala dari Jumat yang ia laksanakan pada saat itu menuju Jumat yang akan datang. Ilal Jum'ah wa ja'ala dzalika sawaban fi qabri, dan juga orang tersebut ketika melaksanakan mandi Jumat dengan cara berniat fi qabrihi, di dalam kuburannya orang tersebut ketika orang sudah meninggal, akan dijadikan mizan, akan dijadikan penguat dan juga bisa memberikan ampunan ketika berada dalam kuburnya orang tersebut. Masya Allah, ketika kita akan melaksanakan sholat Jum'ah dengan mandi terdahulu, dengan cara apa? Dengan berniat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla li hudurul Jum'ati, dikarenakan mau menghadirkan sholat Jum'ah, mau melaksanakan sholat Jum'ah sunnatal lillahi ta'ala. Fa insyaallah dari mulai orang tersebut melaksanakan mandi tersebut untuk melaksanakan Jumat pada saat itu dan Jumat setelahnya, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Nikulah pentingnya kita sedaya nggih punika thalabul ilmi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahliha. Ketika orang mau belajar ilmu, ilmu tersebut akan memberikan hiasan dumateng orang tersebut. Alhamdulillah. Itu salah satu ulama sepakat. Salah satu ulama sepakat. Imam Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Imam Ibnu Ruslan berfatwa, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan apa saja yang sifatnya ibadah, terutama melaksanakan apa saja yang sifatnya ibadah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang tersebut ketika melaksanakan apa saja tidak didasari ilmu, terlebih yang sudah melekat pada kita, yaitu seperti hanya wudhu dan juga melaksanakan sholat tidak didasari ilmu. Dengan dasar apa? Dengan dasar ego, sakarepe dhewe, tidak mempercayai ilmunya Allah, tidak mempercayai fatwani para ustadz. Walam la tuqbalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amaliyah orang tersebut akan ditolak dening Allah. Sio-sio tok, boten enten ingkang amal diterima, la tuqbalu. Maka semua amaliyah orang tersebut yang tidak didasari dengan ilmu akan ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut protes, masalah diterima ora diterima niku kan Allah Subhanahu wa taala bener niku leres. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap melihat daripada dasar ketika orang tersebut melakukannya. Wong wudune wae wis salah kok salate kon nrimo ki piye? Nggih. Kados kita sedaya ketika sedang mengurusi apa saja, nggih. Berkaitan dengan andaikan kita misalkan kita sedaya ngurusi KTP,
ngurusi administrasi, salah satu angka pun, salah satu huruf pun niku nggih dados sababiyah. Nggih napa nggih? Nah, bahkan ketika kita melaksanakan sholat, ada satu rukun pun yang belum kita ketahui. Ketika kita membaca surat Fatihah, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, contoh kecil. An'amta mocone an'amta alaihim, an'amta alaihim, padahal ketika kita belajar tajwid non mati bertemu ain niku kan bacaan idhar, nggih. Bacaan idhar non mati bertemu ain, an'am ta non mati bertemu ain niku kan kedah diwaca waos jelas. Macane imame amda alaihim niku kan salah. Padahal Fatihah niku merupakan rukun. Ketika salah satu bacaannya sudah salah, Allah Subhanahu wa ta'ala nerimo piye? Wong dasare wis salah kok. An'amta, dan juga niki sing perlu, sing mungkin boten boten kita sadari. Anta memati bertemu tak niku bacaan idhar syafawi. Macane an'amta alaihim, an'amta alaihim, padahal mau sing bener an'amta alaihim. Memati bertemu tak idhar, non mati bertemu ain pun juga idhar khalqi dan juga idhar halak. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niki nyangkut kita tajwid gede ya. Dalam kitab tajwid Jazariyah niku adalah salah satu nadhum. Nadhum ini bunyi kados ngeten. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Ketika orang mau menghendaki membaca Al-Qur'an, ilmu tajwid niku hukume wajib, boten sunnah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Yang perkara sampun bahas antara wajib dan sunnah niku nggih kedah dipelajari. Untuk menggugurkan suatu hukum tersebut, yang penting kita sudah belajar. Kalau kita belum belajar sama sekali, nggih selamane nggih mardudatun la tuqbalu, boten diterima dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kagem kita sedaya, kepiling kita sedaya, muhasabah kita sedaya ketika kita dijadikan imam, meskipun imam secara darurat wis kepeksa ora ana liyane, kudu kita kedah belajar kanthi bener, belajar kanthi saistu. Karena apa? Karena surat Fatihah itu pun juga merupakan rukun dalam sholat. Wong sholate imame wae macane molak-malik, kok meh diterima sholate makmume iki piye? Wong sopir mobil pun kalau sopirane hurujus kan membahayakan Pak nggih. Bisa mengakibatkan kecelakaan, tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas nggih niku diantarane wakaf lazim, wakaf mu'anaqah nggih, diantarane wasol niku merupakan rambu-rambune ketika imam membaca surat Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, mocone alhamdulillahi rabbil alamin, padahal mim mati bertemu dal alhamdulillah idhar, tapi mau alhamdulillahi rabbil alamin saking penake. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa niku sing perlu dimengerti. Iyyaka na'budu wa
niku nggih wonten tasdite. Nggih perlu kita mengertosi, perlu kita mengerti ketika kita biasanya ngapunten. Berhubung gengsi sing imami ning musala sapa? Bapak Pak Ijo, wah kae mau ora bener kae. Wegah salat ning omah karo bojoku dhewe tak jamaah dhewe karo bojoku, padahal salate dhewene ya urung tetek dalam membaca Fatihah. Kok wis iso-isone malah gawe jamaah dhewe ning omah. Niku manfaatipun kita salat berjamaah niku ketulung kalian maose imam ingkang sampun fasih. Meskipun kita sudah belajar, tapi belajar kita niku kirang runtut, kirang patut dalam makhraj-makhrajipun nggih manfaatipun kita melakukan sholat jamaah ten musala ten masjid niku ketulung kalian imam. Alhamdulillah imam musala mau fasih, mau penak, tajwid nggih kepenak niku nggih merupakan bagian daripada rukun. Insya Allah dengan kita mengikuti alur tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang kau hormati, alhamdulillah wa syukurillah anggene kita belajar sampun dumugi bab salat, bab wudu, muga-muga kita sedaya anggene kita maos mengenai bagian-bagian rukun wudu, rukun-rukun salat sampun kita ngertosi, muga-muga dadosna ilmu ingkang saged dipun ditampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita belajar ilmu. Laulal ilma lakana an-nasu kalba'im. Jika kita tidak belajar ilmu, kabeh menungso niku kados hayawan sak kepenake dhewe, pengen mono nyetan mulon orang nganggo kathok ngese niku bagiane hayawan. Kados jaran ten Malioboro niku mboten enten sing jaran kathokan nggih. Niku termasuk hayawan sing ora duwe ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya saged belajar ilmu, muga-muga anggene kita amali ibadah saged diterima dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ingkang badhe ketemu punika kita saged bahas mengenai manfaatipun ibadah kalian ngagem siwak. Cukup semanten ya Ali wa alaika bisiwaki fa fi arba'atun wa isruna fadilatan fid din wal badan wallahu a'lam bisawab wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.